Persebaya punya 3.000 stok pemain muda siap lahirkan the next Marcelino Ferdinand. Super League sudah dekat, optimalkan persiapan tim untuk capai kesuksesan. Skuad Persebaya bertambah. Apa yang bakal dilakukan Persebaya untuk meningkatkan skuad? Bonek beraksi, 3 gelandang serang tanpa klub diusulkan untuk menjadi pelapis Rivera. Persebaya punya stok 3.000 pemain muda. Persebaya Surabaya dikenal kerap melahirkan pemain-pemain berbakat yang nantinya menjadi bintang di level nasional. Sebut saja nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga Rahmat Irianto. Mereka dilahirkan dari akademi milik Green Force. Kini, Persebaya masih tetap berada dalam misi mengorbitkan pemain-pemain berbakat. Dan sejauh ini yang mulai terlihat akan mengisi starting 11 secara reguler antara lain Tony Firmansyah yang berposisi sebagai gelandang. Dalam prosesnya mengorbitkan pemain muda berbakat, Persebaya memang memiliki banyak klub internal yang jika ditotal memiliki ribuan pemain belia. Lain itu, dalam hal pembinaan pemain, Persebaya juga memiliki Future Lab yang mengurusi scouting pemain muda dan memiliki beberapa departemen, seperti analis hingga medis. Tancap gas, Persebaya matangkan persiapan. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang bergulirnya pertandingan pembuka Super League musim 2025-2026. Persebaya menggelar latihan sore di lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 31 Juli 2025. Intensitas latihan ditingkatkan untuk memperkuat kerja sama tim dan memantapkan strategi yang dirancang oleh pelatih Eduardo Perez Moran. Semua pemain nampak bersemangat melahap porsi latihan yang diberikan. Kehadiran wajah baru di tim juga menambah energi positif dalam sesi latihan ini. Kiper anyar Randy Oscarios Lawyer langsung bergabung dengan kiper lainnya seperti Andika Ramadhani dan Hernando Ari. Tidak hanya itu, para pemain asing Persebaya juga terlihat antusias mengikuti latihan. Penyerang baru Mihailo Perovic, yang menjadi sorotan, tampak aktif berkomunikasi dengan rekan setimnya. Pelatih Eduardo Perez Moran menjelaskan bahwa persiapan tim tidak hanya berfokus pada fisik dan teknik, tetapi juga pada analisis mendalam terhadap calon lawan. Regulasi baru, Persebaya optimalkan skuad. Regulasi pemain asing di Super League 2025-2026 berubah. Persebaya Surabaya pun mempertimbangkan menambah pemain asingnya. Regulasi baru membuat kuota pemain asing bertambah. Setiap klub bisa memiliki 11 pemain asing, meski nantinya hanya ada 9 pemain yang bisa masuk daftar susunan pemain, DSP, dan 7 pemain saja yang bisa dimainkan. Jumlah pemain asing itu kemungkinan masih bisa berubah, apalagi ada regulasi baru. Tapi manajemen juga masih menyesuaikan kebutuhan tim, menunggu evaluasi dari pelatih. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, mengungkapkan penambahan pemain diakui masih terbuka, termasuk pemain asing. Apalagi saat ini, regulasi final belum diputuskan usai adanya perubahan kuota pemain asing dari 8 yang dimainkan, jadi 7 pemain yang boleh dimainkan. Saat ini, Persebaya memiliki 28 pemain secara keseluruhan. 8 pemain diantaranya pemain asing. 3 gelandang serang yang diusulkan Bonek. Menjelang bergulirnya Super League musim depan, Bonek menyuarakan keluh kesahnya tentang pemain asing. Bonek menilai dari 4 pemain asing yang didatangkan, tidak ada gelandang yang bisa menjadi pelapis Francisco Rivera. Permintaan Bonek cukup beralasan karena musim lalu absennya Francisco Rivera sangat mempengaruhi performa Persebaya. Ketika gelandang serang asal Meksiko itu mengalami cedera lutut di awal putaran kedua, Persebaya langsung mengalami 4 kekalahan beruntun yang membuat peluang juara musim lalu menghilang. Dengan regulasi 11 pemain asing, Bonek ramai-ramai memberikan usulan gelandang serang yang cocok menjadi pelapis. Ketiga pemain yang diusulkan Bonek Mania untuk posisi gelandang serang adalah Vitor Barata, Maciej Gajos, Igor Vidal.
Dari ketiga pemain ini diketahui hingga berita ini dibuat mereka belum mendapatkan klub baru di musim ini. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan manajemen Persebaya Surabaya. Musim lalu jadi pelajaran, juara jadi tujuan. Musim lalu, Persebaya Surabaya finish di posisi keempat klasemen akhir BRI, Liga 1 2024-2025. Musim depan, Bajul Ijo bertekad tampil sebagai yang terbaik di BRI Super League 2025-2026. Kehadiran pelatih Eduardo Perez yang masuk menggantikan pelatih sebelumnya, Paul Munster, ditambah sederet amunisi anyar, membuat Persebaya Surabaya siap berjibaku demi merealisasikan target. Jelas tak enteng, mengingat persaingan di kasta tertinggi Indonesia pastinya akan semakin sulit dan sengit menyusul penambahan kuota pemain asing menjadi 11 pemain. Berat dan terjalnya jalan yang bakal ditempuh. Persebaya membuat tim kebanggaan bonek harus bisa tetap percaya diri serta dilingkupi optimistis tinggi. Wajah-wajah anyar di ruang ganti, termasuk pemain asing seperti Risto Mitrevski, Milos Rajkovic, dan Mihailo Perovic juga diharapkan bisa menambah sangar barisan Persebaya. Mantan kiper Persebaya akhirnya comeback. Mantan kiper Persebaya Dimas Galih sudah menemukan tim baru yang bakal dibelanya musim depan. Ex-kiper Persebaya Surabaya tersebut bermain bersama salah satu tim Super League PSBS Biak. Kiper 32 tahun itu bukanlah nama asing di kasta tertinggi persepakbolaan Indonesia. Beberapa tim besar seperti PSM Makassar, Persebaya Surabaya, Persik Kediri, hingga PSMS Medan pernah dibela Dimas Galih. Salah satu tim yang berkesan baginya adalah saat membela Persebaya. Di tim kota kelahirannya itu, Dimas Galih merupakan salah satu pemain yang punya andil dalam membantu Green Force menjadi juara Liga 2 Indonesia tahun 2017. Kiper didikan SSB Surabaya FC tersebut terus melanjutkan karirnya di Persebaya yang saat itu menjadi tim promosi Liga 1 musim 2017-2018. Dimas Galih tidak selalu dimainkan sebagai kiper utama saat itu. Desakan bonek menggema, cari pelapis Rivera. Suara supporter Persebaya Surabaya atau bonek mulai menggema jelang bergulirnya Super League 2025-2026. Mereka mendesak manajemen Green Force segera mencari pelapis sepadan untuk sang playmaker andalan, Francisco Rivera. Desakan ini muncul karena pengalaman pahit musim, lalu masih membekas di benak bonek. Saat Rivera absen karena cedera atau akumulasi kartu, performa Persebaya Surabaya langsung anjlok dan sulit meraih kemenangan. Bonek menilai tidak adanya pelapis Rivera menjadi titik lemah yang tidak boleh terulang musim ini. Jika Rivera kembali absen, mereka khawatir lini tengah Persebaya Surabaya lumpuh dan kehilangan kreativitas dalam membangun serangan. Kondisi ini diperparah saat launching tim beberapa waktu lalu tidak terlihat ada sosok yang mampu menggantikan peran vital Rivera. Padahal, posisi gelandang serang sangat krusial dalam skema permainan Persebaya Surabaya.